Sudah terlihat belum, Ustaz? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam. Langsung aja, Ustaz. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan media pembelajaran bahasa Arab yang bagaimana juga menjadi tugas UTS kemarin. Di sini saya membuat rancangan medianya itu untuk tingkat SMA atau Madrasah Aliyah kelas 10 dengan topik atau tema yang berjudul Al-Usra wal Bait, keluarga dan rumah. Dan jenis media yang saya gunakan yaitu modul elektronik dan menggunakan nanti nanti itu modul elektroniknya saya akan menggunakan Flipping Book dan desainnya itu menggunakan aplikasi Canva. Nah, berikut adalah contoh dari storyboard dan diagram alir atau flowchart-nya. Yang pertama ada storyboard-nya, Ustadz. Sini halaman satu ada cover, terus juga di halaman kedua itu saya membuat kayak quotes gitu atau motivasi. Terus yang ketiga itu ada halaman tujuan pembelajaran. Yang keempat ada peta konsep yang berisi Al-Usra, terus Domir, terus tentang Al-Bait, terus juga ada latihan dari ketiga sub tersebut. Dan nanti di flipping booknya itu kalau sudah jadi si siswa ini bisa mengklik icon rumah atau home di tengah bawah halaman 5 sampai 13. Jadi biar si siswanya atau pembacanya itu langsung diarahkan ke halaman yang ingin dituju. Di misalnya di peta konsep dia pengen langsung ke latihan ketiganya. Jadi tinggal pencet di peta konsepnya gitu, Ustaz. Terus di halaman kelima juga ada submateri, terus halaman keenam ada latihan dari submateri Al-Usra. Terus ketujuh juga tentang materi Domir. Terus halaman ke-8 juga latihan dari submateri Domir. Terus 9 submateri Al-Bait dengan kosakata. Lalu yang halaman ke-10 submateri Al-Bait juga tapi dengan bacaan teks fil bait judulnya. Terus halaman ke-11 dan halaman ke-12 yaitu latihan dari submateri Al-Bait. Terus untuk halaman ke-13-nya yaitu penutup. Lalu ada diagram alir atau flowchart-nya. Jadi siswa yang pertama siswanya itu membuka modul langsung nanti ada cover, quotes, tujuan pelajaran seperti kata tadi Ustaz. Cuma bedanya di peta konsep mereka bisa langsung milih mau langsung ke materi Alusro atau latihan Abdul atau dan lain-lain. Nah, berikut ini lampiran materinya Ustaz. Jadi buku yang dari Kemenak ya, uji ini. Iya Ustaz. Oh, oke. Ya, saya kira ini cukup lengkap ya. Terlihat dari apa yang disampaikan oleh Hujaini ini, mulai dari apa namanya eh, rancangan yang mau dibuat, bahkan ini udah separuh jadi ya menurut saya, karena sudah ada eh, untuk tiap halamannya sudah ada bayangan mau dibuat seperti apa warnanya dan lain sebagainya ya. Dan juga ada tadi eh, diagram alir ya, ketika di awal dia Ustaz. harus melewati eh, itu artinya kan ketika orang membuka ini bentukannya flipbook berarti ya. Iya Ustaz. Untuk Iya, model elektronik yang modelnya flipbook yang ya eh, PDF biasanya ini ya, atau nanti di basisnya basis offline atau online apa ya Ustaz? nanti apa namanya produk akhirnya, rencananya Mujahidin ini dibagikan Sepertinya offline. kalau salah kalau misalnya nanti jadinya pakai flipping book kayaknya Hmm, online Ustaz. Online. online. Oh, oke, nggak apa-apa. Artinya online atau offline itu kan bisa menjadi pilihan ya. Ini seperti yang rancangan aliran kita lihat ini kan ada uh, untuk masuk ke dalam materi orang, masih siswa harus melewati dulu tuh tujuan pembelajaran baru masuk ke peta konsep. Nah, di situ baru dia bisa semacam hyperlink ya ini kan. Dia bisa Iya lompat ke Ustaz. materi, bisa lompat ke latihan dan seterusnya. Bahkan ini dua materi bahkan ini.
Ini 2 materi atau karena memang tidak bisa dipisah ya? Dua, apanya saatnya al-Usra al-Bait? Eh, Al-Usra dan Al-Bait itu satu kesatuan ya? Satu kesatuan Ustaz. Oh, satu kesatuan, cuma dibuat jadi 2 bagian ya, 2 materi Iya dan Ustaz. 2 latihan. Iya. Oke. Saya kira ini sudah cukup komprehensif ya dari apa yang dimintakan, karena ada diagram alirnya, storyboardnya, jelas tujuannya mau kemana, bahkan sudah ada apa namanya draftnya itu di bagian kanan, visualisasi dari tiap bagian yang mau dibuat. Sebenarnya kalaupun itu draft masih boleh berubah gitu, tapi pemilihan ininya biar ini bisa langsung nanti menjadi tugas bos dan tidak berubah-berubah lagi dengan rancangannya. Ini udah barang setengah, bahkan lebih dari setengah jadi ya, tinggal menyatukan dari semua yang masih mungkin belum terurut dan lain sebagainya. Sama yang belum dilihat mungkin nanti latihan, bentuk latihannya itu apakah hanya memindahkan yang dari buku atau Puja ini nanti mau membuat seperti kuis atau latihan yang ada angkanya ya, yang ada skornya gitu. Sehingga ketika dicoba oleh si siswa, dia bisa langsung dapat jawaban yang benarnya mana, atau mengukur kemampuan mereka masing-masing dari soal, misalnya ada 10 soal, dia bisa menjawab berapa betulnya, berapa salahnya. Kalau memungkinkan gitu di latihan bisa dibuat seperti itu. Ini saran untuk kerja ini dan juga teman-teman yang lain kalau misalnya membuat model yang sama gitu, yang model yang mungkin tidak jauh berbeda. Terima kasih Ujeni, sudah cukup baik ini, sangat Ya, baik syukuran Bapak. Ustaz. Afwan, tinggal diteruskan ya. Silakan selanjutnya. Saya set izin mempresentasikan. Silakan Farah Anjli. Ya. Sebenarnya dari apa namanya, dari rancangan hampir sama kayak uji ini buat e-book atau modul elektronik, tapi ini aplikasinya pakai Haizen Flipbooks. Boleh, boleh yang berbeda. Jadi ada nanti mungkin hasilnya juga mungkin ada kelebihan dan kekurangan kan dari tiap aplikasi pendukung itu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Anjali, izin mempresentasikan rancangan media pembelajaran. Nah, ini untuk materinya sama Al-Bait juga, tapi kalau yang Huja ini kan ada Al-Usranya, saya pakai Al-Bait. Terus untuk kelas 7 MTSN dan apa namanya, jenis medianya e-book atau modul elektronik, aplikasi pendukungnya Haizen Flipbook. Nanti di cover materinya ini itu terdapat cover, maksudnya halaman pertama itu ada cover dan visualisasinya semuanya itu saya edit juga, maksudnya desain juga di aplikasi Canva juga, Ustaz, untuk desain-desainnya. Nah, halaman berikutnya itu terdapat tujuan pembelajaran dan beberapa poin penting dan pentingnya pembelajaran materi Al-Bait ini, tujuan pencapaian yang ingin dicapai itu pada materi Al-Bait. Nah, masuk ke babnya, pengantarnya. Halaman selanjutnya itu ada pengantar, kayak ya pengantar bab Al-Bait ini yang disuguhkan juga visualisasi gambar seperti rumah dan yang lainnya. Dan juga terdapat audio mufradat yang kalau saya rancang ini bisa diklik gitu saat ada audionya gitu. Misalkan ada tulisan bahasa Arab Al-Bait, nanti di situ ada audio pakai suaranya gitu, Al-Bait. Nah, lalu masuk ke halaman berikutnya itu terdapat gambar seperti ruang-ruangan yang ada di dalam rumah seperti ruang makan, ruang belajar, dan di halaman tersebut terdapat visualisasi gambar ruangannya
lalu juga ada tulisan mufradatnya, dan ada terjemahannya, lalu ada logo buat play, itu tuh bacanya kayak gimana gitu Ustaz, kayak Al-Ghurfah kayak gitu. Nah, Ada audionya ya? Ada iya Ustaz. audionya. Iya Ustaz. Terus? Selanjut ke halaman-halaman berikutnya juga sama seperti itu. Lalu setelah materinya terdapat hiwar atau latihan. Latihannya itu kurang lebih sama juga kayak di halaman materi, tapi ini itu untuk melatih ada audionya, pas di setel itu kita suruh kayak imla gitu, Ustaz. Mereka suruh nulis ini tuh apa kayak gitu. Yang ada di audio tersebut kayak gitu. Nah, untuk flowcard-nya juga gak jauh beda ya, open ebook, lalu halaman judul, materi-materinya, latihan, hasil atau penilaian, kayak gitu, Ustaz. Mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih Faranjli. Sedikit masukan ya. Udah cukup komplit, tinggal mungkin kekurangannya ya pindahin bukunya ya, pindahin materi yang kamu mau buat. Mungkin nanti bisa di di hasil akhir ya, nanti di UAS ditambahkan ya. Jadi materinya apa storyboardnya seperti ini, nanti di file kedua yang dikumpulkan adalah media jadinya, produk medianya. Jadi nanti kalau ini pengawal ya, awalan aja sebelum nanti di penilaian akhir saya jelaskan lagi bahwa kalau nanti produk teman-teman itu bentukannya tidak bentuk file gitu, misalkan yang dikumpulkan tautannya saja tidak apa-apa. Misalkan saya membuat video animasi misalkan. Lalu untuk mengumpulkan ke Google Classroom-nya, ya cantumkan saja tautan ke YouTube-nya, misalnya kalian unggah ke YouTube atau ke media sosial lainnya, kasih tautannya, yang penting saya bisa periksa gitu aja. Nggak harus unggah videonya, kan besar kan biasanya ya. Apa saya mengunggah video ke dalam Google Classroom-nya kan juga terlalu besar nanti. Kalau yang sudah apa batin ya? Nggak perlu diunggah ulang ke Google Classroom, misalkan sudah ada di web tertentu, di media sosial tertentu yang kalian sudah unggah, taruh saja tautannya gitu. Jadi atau tautan kalian sudah mengunggah di dalam Google Drive tertentu atau di drive penyimpanan tertentu, ya tautannya kasih ke saya, dimasukkan dikumpulkan tautannya aja, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa buka. Karena kan ada yang tidak diberi akses ya, kadang tidak diberi akses. Seperti itu. Nah, masukan untuk yang tadi boleh disampaikan para Anjeli, ini ya, tadi di bagian yang ada audionya gitu. Ketika mufrodat, lebih pas saran saya itu tidak memberikan arti kepada siswa. Di visualisasinya itu tidak memberikan terjemahan. Misalkan al-bait kan mungkin ada watul manziliyah, itu ada meja, kursi dan lain sebagainya. Karena sudah ada visualnya, kalian nggak perlu mencantumkan terjemahannya. Cukup gambarnya, kan mereka bisa lihat bahwa oh maktabun itu gambarnya meja, oh maktabun itu meja. Nah, plus bagaimana cara pengucapannya tadi saya sepakat itu diberikan tombol audionya sehingga mereka bisa mengulang-ulang mendengarkan, istimanya dapat gitu. Maktabun. Oh, itu kan terekam sama dia, suaranya terekam di memorinya, gambarnya apa, oh dia bisa paham maknanya apa tanpa harus kita jelaskan terjemahannya apa. Khusus mufrodat yang sifatnya isim ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan seperti fiil, itu ya bolehlah dikasih contoh kalimat. Kalau fiil kasih contoh kalimat, kasih terjemahan boleh, tetapi kalau bisa divisualisasikan biasanya isim ya, nggak ada gambarnya, ada visualnya, tidak perlu dikasih terjemahan seperti itu. Jadi kita aja masukannya Syukran, akan Ustaz. lebih afwan,
akan lebih bagus buat siswa untuk tidak terpecah konsentrasinya dengan melihat terjemahan. Yang dia lihat adalah tulisan maktabunnya, gambar mejanya, sama suara bagaimana mengucapkan tulisan yang dia lihat, maktabun. Itu bacanya gimana ya? Oh, dipencet play-nya, tombol play, dia bisa dengar maktabun. Oh, kalau tulisannya seperti ini, membacanya seperti ini, oh itu artinya meja. Tanpa harus kita jelaskan bahwa itu artinya meja. Gitu ya. Ya, nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Silakan berikutnya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Marsha. Izin Ustaz. Saya ngambilnya dari buku sekolahan MTS 1 Jakarta kelas 8, ngambil materinya yang Al-Mihnatu. Jenis medianya pakai software multimedia interaktif berbasis iSpring Suite 11. Aplikasi pendukungnya PPT dan juga iSpring Suite 11. Deskripsinya itu, slide pertama tampilan beberapa menu pelajaran pakai tombol hyperlink. Dalam satu slide-nya itu menunya ada KIKD, materi, video pembelajaran, beberapa kuis, rating kepuasan belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab tersebut. Terus slide keduanya, itu tadi dari menunya tampilan berupa KIKD, 3.9 dan 3.10. Slide ketiga, guru menampilkan materi Al-Qiraah tentang Al-Mihnatu. Nah, di situ nanti ditampilkan berupa teks dan juga gambar animasi yang berkaitan dengan teks tersebut. Lalu yang keempat, itu slide 3.1-nya menampilkan masih sama tentang materi, menampilkan teks profesi, di sini profesi guru, dan tugas profesinya. Slide 3.2 menampilkan teks profesi dokter dan juga gambar animasi dan juga profesinya menjelaskan. Slide 3 sampai slide 3.4 juga sama, masih menjelaskan tentang profesi. Di slide keempatnya menampilkan video pembelajaran tentang Al-Mihnatu menggunakan media iSpring Suite. Nah, dalam video pembelajaran itu nanti ditampilkan berupa lagu dengan instrumen lagu beca. Nah, audionya itu pelafalan kosakata tentang Al-Mihnatu atau profesi-profesinya itu. Jadi nanti anak-anak bisa menghafal melalui lirik lagu. Nah, di slide kelima itu nanti menampilkan beberapa kuis menggunakan iSpring Suite. Di iSpring Suite itu kita bisa membuat beberapa kuis. Jadi saya itu terinspirasi dari Duolingo. Duolingo itu aplikasi pembelajaran bahasa asing. Kalau misalkan kita ngerjain kuis tersebut tuh, jadi enggak dalam satu kuis bentuk soalnya sama seperti itu semua, tapi pas kita ngerjain satu kuis itu berbeda-beda bentuk soalnya. Nah, ini saya di slide kelima itu menampilkan beberapa kuis. Nanti di iSpring Suite itu agar pembelajaran asik dan interaktif pakai iSpring Suite. Nah, di slide pertamanya itu nanti siswa login untuk mengerjakan kuis dengan memasukkan nama dan kelas. Nanti siswanya mencet start quiz itu. Di slide 5.1 itu kuis pertama, yaitu kuis tap the matching part. Siswa mendengarkan audio bahasa Arab, salah satu bahasa Arab dari profesi, lalu memasangkan yang sesuai dengan aktivitasnya. Misalkan di sini nanti audionya bunyinya mudarisun. Terus di bawahnya itu terdapat beberapa gambar animasi profesi, guru, polisi, atau apapun. Nanti siswa milih mana yang benar, seperti itu. Terus slide 5.2 ada quiz select the correct translation, yaitu siswa memilih salah satu arti yang benar dari kalimat yang dibaca atau didengar. Nanti jadi di soalnya itu, di kuisnya bisa lewat teks ataupun lewat audio.
Nah, nanti misalkan alat audio atau bibu film mustashfa, di bawahnya terdapat beberapa pilihan artinya. Nanti siswa memilih itu yang mana yang benar. Slide 5.3 itu ada quiz fill the blank. Jadi siswa membaca atau mendengar kalimat dan memilih salah satu kata hingga tersusun kalimat yang lengkap. Misalkan ada teks dia di situ atau bibu, terus kosong di tengahnya, tiba-tiba mustashfa di kalimat selanjutnya kosong lagi. Nanti siswa memilih misalkan yang alimu untuk paragraf 1 atau 2 gitu, diisi fill the blank. Slide 5.4 ada quiz tab what you hear. Jadi siswa itu menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang benar. Di atas ada untuk naruh kalimat biar paragraf jadi benar. Di bawahnya nih mustashfa atau bibu fi. Nanti siswa milih itu kata-katanya. Slide 5.5, quiz true or false. Siswa membaca atau mendengar potongan kalimat dari teks yang sesuai dan memilih jawaban benar atau salah. Misalkan di situ ada soal al-mu'alim fil mustashfa. Nanti di bawahnya ada pilihan true or false. Itu benar apa salah. Slide 5.6 ada quiz select from the list. Yaitu siswa memilih salah satu jawaban yang benar untuk mengisi kalimat yang kosong. Jadi nanti di sini ada soal ana baiun wa abiu al kudrota fi. Nah, pas siswa mencet garis yang buat jawaban itu, nanti keluar 2 pilihan jawaban. Biasanya itu kalau di bahasa Inggris tuh di tes-tes TOEFL tuh, kayak gitu. Pilih salah satunya tuh yang benar, yang madrasah masuk. 5.7 menampilkan hasil skor kuis siswa. Nah, skornya nanti ditampilkan. Slide ke-6-nya, nanti siswa mengisi Likert Scale atau nilai kepuasan dalam belajar bahasa Arab. Dibuat juga dengan iSpring Suite. Contohnya seperti ini. Saya sangat senang belajar bahasa Arab sampai 5. Slide 7, slide ucapan terima kasih dan ilaliko. Instrumennya itu pakai lagu Sampai Berjumpa Lagi, audionya pakai yang bahasa Arab ilaliko. Ini untuk flowchart-nya. Ya. Start, nanti menu di PPT-nya, terus tampilan KIKD, materi Qur'an-Amenatu, video pembelajaran, kuis, nanti di kuis di sini banyak jenisnya. Siswa login dulu, kalau login udah sukses, siswa bisa mengerjakan paling akhir tampilan hasil kuis. Terus habis dari kuis, siswa mengisi kepuasan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Terus yang ini yang terakhir, hasil terakhir jazakumullah khairan ilal seperti itu. Saya kira ini lengkap banget, cuma khawatirnya memberatkan kamu. Karena ada 3 hal yang kamu harus buat ya kalau dari paparan Masya tadi. Yang pertama, membuat tayangannya dulu ya. Tayangan awalnya dulu, menu dan lain sebagainya itu satu. Yang kedua, tentu membuat video ya. Tadi kan ada video pembelajaran. Nah, itu videonya animasi kah atau kamu take langsung rencananya? Videonya saya ngambil dari YouTube. Soalnya fokusnya ke kuisnya, Ustaz. Oh, fokusnya ke kuisnya. Oke. Artinya tidak memberatkan di bagian video ya. Di kuisnya menjadi fokus. Jadi ini lebih kepada media latihan ya, media evaluasi untuk siswa mengulang-ulang. Nanti basisnya online atau offline itu harus dipikirkan juga. Kira-kira online atau offline, Marsha? Offline bisa, Ustaz. Soalnya, tapi nanti siswanya harus megang ini HP. Soalnya dari PPT-nya bisa dibagiin. Oh gitu. Artinya gini, nanti harus dilihat lagi ketika misalkan nanti dibawa ke sekolah ya. Ini bagus gitu. Apalagi kalau ini menjadi ciri khas ya di setiap materi menggunakan kuisnya seperti ini. Kalau di materi pertama sukses gitu, anak-anak senang dan lain sebagainya bisa dilanjutkan. Tetapi sebelum itu semua tentu nanti minta izin dulu karena kebijakan tiap sekolah berbeda. Ada di sekolah-sekolah tertentu yang membolehkan siswanya megang HP ketika pembelajaran saja, itu biasanya ngambil dulu ke guru piket seperti itu. Ada juga yang tidak sama sekali gitu. Tapi ini
Kalau misalnya tidak, ya berarti harus asinkronus, yang artinya di luar pembelajaran di kelas, misalnya buat latihan di rumah, diberikan waktu 2 jam, 1 jam, atau berapapun gitu. Tapi kalau lebih bagus lagi di sekolah gitu ya, ketika jam pembelajaran, sehingga bisa langsung melakukan evaluasi ketika ada si A hasilnya skornya sekian dan lain sebagainya. Ini pertanyaan saya, ini bisa ditarik nggak datanya? Misalkan seperti Google Form, Quizzes dan lain sebagainya, kan itu bisa bisa tarik datanya ke Excel gitu untuk pegangan guru gitu. Mungkin Bisa nggak? sih, bisa. Bisa ya? Ya nanti diatur di itu. Oh, yang penting bisa gitu. Kalau tidak kan jadinya gurunya manual mencatat gitu. Biasanya sih bisa kalau yang di iSpring Suite ini kan ya. Karena ada beberapa skripsi yang sudah pernah menggunakan iSpring Suite, tetapi bukan fokus pada media evaluasinya, sayangnya. Nah, kalau memungkinkan, ini bukan meracuni, tapi mau memotivasi Marsha, kalau memang ini nanti mau diteruskan terus, ini bagus untuk membuat skripsi pengembangan media evaluasi materi. Ini kelas berapa? Kelas 7 ya? Atau kelas 8? Kelas 8, Ustaz. Kelas 8. Kelas 8 MTS menggunakan iSpring Suite. Nah, itu kamu mengembangkan beberapa kuis atau latihan untuk beberapa materi saja, itu sudah bisa diuji cobakan dan bisa menjadi bahan nanti kalau kamu tertarik ke skripsi, karena sudah minat ke sini gitu kan. Terlihat dari yang kamu sampaikan tadi, kamu udah ngulik duluan ini. Udah ngulik Ya, duluan. Ustaz. Buat judul taujih juga soalnya, Ustaz. Nah, kan udah kebaca itu. Saya udah menduga ini kamu udah ngulik pasti untuk beberapa kepentingan. Nah, ini juga masukan untuk teman-teman semua ketika mengerjakan satu tugas, kalau bisa untuk beberapa kepentingan gitu. Jadi sekali pukul bisa dapat 2 mata kuliah yang paling tidak ada bagian-bagian yang bisa dimanfaatkan gitu. Tidak mulai dari nol banget gitu. Tidak dari nol banget untuk mencari bahannya. Kayak gini kan kalau udah ngulik bisa dipakai di media, bisa dipakai tauji, mungkin juga nanti ke Naduah ya. Gitu. Ya, syukran Marsha untuk paparannya, cukup baik, sangat baik bahkan. Silakan selanjutnya. Halo Ustaz. Silakan Fauzia. Iya Ustaz. Betul ya. Ini Ustadz, jadi untuk medianya lewat aplikasinya tuh Canva sama Flipping Book, terus nanti jenis medianya modul elektronik. Nah, ini materinya saya pakai yang At-Ta'aruf atau perkenalan untuk jenjang kelas 7 MTSN. Nah, ini dimulai dari covernya kira-kira seperti ini. Terus halaman 2, 3 ini ada KIKD, terus halaman 4-nya ada tujuan pembelajaran, terus untuk halaman 5-nya ada peta konsep dan submaterinya seperti ini. Terus untuk halaman 6-nya ada kegiatan yang pertama membangun pemahaman, untuk submaterinya ada at-tahiyat atau kata sapaan, kira-kira seperti ini. Jadi siswa disuruh membaca dan mengulang. Terus untuk halaman 7-nya ada materinya masih kata sapaan dan ada kata tanya, al-istifham. Terus untuk halaman yang 8 ada submaterinya ad-domair, kata ganti, dan ismul isyarah, kata tunjuk. Terus untuk halaman 9 ada submateri alamilun, profesi, seperti ini. Terus halaman 10 ada latihan-latihan,
Yang pertama, memilih jawaban dalam kurung dengan topik kata sapaan, kira-kira seperti ini. Terus untuk halaman selanjutnya ada tadrib yang kedua, memilih jawaban dalam kurung juga dengan topik adomair, kata ganti. Terus untuk halaman ke-12 ada latihan ketiga, yaitu menerjemahkan dengan topik profesi. Halaman ke-13 membaca percakapan, yaitu membaca dan mengulang bacaan pada teks percakapan, kira-kira seperti ini. Jadi disuruh baca gitu, start mengulang. Terus halaman 14 menjawab soal berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi, yang percakapan. Terus ada kegiatan keduanya, menampilkan model teks. Nah, dia itu masih bersambung sama halaman selanjutnya, itu ini ada model teksnya, Ustadz. Meliputi membaca dan memahami teks. Latihan yang pertama, menerjemahkan teks ini ke bahasa Indonesia. Terus latihan yang kedua, menyebutkan detail yang ada di dalam teks dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Ini ada Mas Mutolib, ini berdasarkan teks yang tadi gitu, Ustaz. Terus halaman 16-nya masih tadi menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang ini. Terus dan ada latihan 3, yaitu merancang teks percakapan secara individual berdasarkan teks naratif. Jadi di sini ada teks naratif begini, terus nanti dibikin percakapan kayak tadi yang hiwar gitu, Ustaz. Terus halaman 17, merancang teks secara berkelompok yang berisi 2 orang tiap kelompoknya. Nah, berdasarkan hasil diskusi atas teks yang udah mereka buat hiwar tadi gitu, secara individu sebelumnya. Nah, setelah dibuat, mereka menampilkannya di depan kelas gitu, Ustaz. Nah, di sini ada mahfuzot. Terus di sini ada diagram alirnya kurang lebih seperti ini. Terus ini lampiran materinya, pakai buku Kemenak juga. Sudah, Ustaz. Ya, baik, Fadia Fauzia. Sama ya, modul elektronik tadi agak banyak di latihan ya tadi. Nanti kamu fokusnya di maharah tertentu atau tidak? Enggak, Ustaz. Semua ya, sesuai dengan yang ada di buku ya? Ya. Apa namanya, ketika tadribat itu nanti apakah itu hanya digunakan, berarti ini modul ini digunakan oleh guru atau siswa, atau bisa siswa secara mandiri atau harus dipandu oleh guru maksudnya? Kemungkinan harus dipandu dengan guru sih, Ustaz, latihan. Karena latihan-latihannya itu kan tidak objektif ya tadi ya. Beda kalau latihan objektif nanti apa namanya, aplikasi itu atau sistem bisa memberikan penilaian skornya secara langsung sehingga bisa dicobain siswa di luar jam pembelajaran gitu. Tapi kalau tidak, berarti harus dipandu. Saran tambahan saya cuma di beberapa mufrodat dan kalimat yang harus apa namanya, guru bacakan, sebaiknya bisa juga ditambahkan, ini bisa diberikan audio kan ya, bisa menjadi audiobook gitu kan. Nah, bisa di-embed apa namanya, suara. Harapannya biar di luar waktu pembelajaran siswa itu bisa nyobain sendiri gitu, tanpa harus ada guru di situ. Meskipun ketika tadribat tetap harus dipandu oleh guru karena tidak ada tes atau latihan yang sifatnya tidak non objektif. Kalau tadi yang ice spring suit itu kan kebanyakan evaluasi objektif ya, artinya ketika dijalankan sendiri sudah di setting di aplikasinya itu untuk
jawaban benar yang mana, lalu skornya berapa, itu kan akan keluar sendiri. Jadi saya tegaskan kembali ininya, tambahannya ini aja. Ketika mufradat, bagaimana pengucapannya. Kalimat ada pengucapannya. Jadi ada tombol audio yang bisa diklik, dan di mana siswa itu bisa mendengarkannya berulang-ulang, bagaimana cara membacanya kalimat atau kata-kata tertentu yang ada di materi. Paling itu ya, Fadia. Kira sudah cukup baik. Tinggal dilanjutkan saja nanti di UAS untuk media, produk media jadinya. Syukran Fadia. Silakan selanjutnya. Jadi kita ngandang nih. Belum ada yang ingin melanjutkan? Saya ingin nanya dulu, di Google Classroom itu ada satu nama yang tidak ada di kelas kita gitu. Mungkin itu akun punya orang tuanya kah atau saudaranya gitu, sehingga namanya munculnya tidak ada yang dari anggota kelas ini. Bahkan di Basarku juga kayaknya saya cari di kelas lain juga nggak ada. Ada namanya Suhandi kalau nggak salah. Ini saya nggak tahu ini punya akunnya punya siapa gitu. Itu punya ayah saya, Ustaz. Nah kan Salah masukin. akhirnya ada yang ngaku salah masukin. Tadi siapa? Maaf. Saya. Oh punya Marsha. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah ketahuan kan. Kalau yang dikumpulkan kan sudah saya tandai semua ininya apa, sudah saya catat dan sudah periksa satu persatu. Saya tinggal mendengarkan aja. Saya pengen, mungkin kan ada yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan yang dikumpulkan. Dari menjelaskan akan kelihatan seberapa jauh si person itu, si individu itu menguasai apa yang dia buat gitu. Silakan, ada lagi nggak? Baru 4 ini. Minimal setengahnya lah, biar pertemuan depan setengahnya gitu. Kalau total kelas ini ada 20, total kelas ini misalnya ada 20, ya minimal 10-nya lah gitu. Karena Ustadz Fadlia Rizky. Ya, Fadlia Rizky, silakan. Ustadz Afwan sebelumnya. Iya, kayaknya agak berisik gitu ya. Mungkin bisa bergeser dulu kali ya. Banyak suara nyampurnya gitu. Khawatir kamu nggak fokus menjelaskan. Terdengar suaranya Ustadz sudah jelas. Sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bikinnya storyboard, jenis medianya itu video animasi, materinya itu tentang domir mutasil untuk kelas 7 MTS. Nah, aplikasi pendukung yang saya pakai itu di sini pakai Canva dan CapCut. Di sini ada scan yang pertama yaitu cover dan intro video pembelajarannya. Di sini ada visualisasinya. Yang pertama ada judulnya, kemudian intro pembelajarannya yaitu saya ambil dari materi ketiga. Kemudian sense keduanya, narator membuat video pembelajaran dengan mengatakan kadar susalis dan materinya tentang atarkib sesuai dengan tema dan submateri ketiga yang akan ditayangkan di dalam video. Terus untuk backsound-nya nanti pakai backsound music dan audio narator.
Kemudian sains ketiganya, sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, yaitu domir mutasil, nanti narator akan menampilkan penjelasan tentang domir, tentang materi sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Nah, di sini sebelum masuk ke materi utamanya, nanti saya akan menjelaskan domir kata ganti dan domir yang ada 14 nanti dijelaskan di dalam video. Kemudian di sains keempat, narator menampilkan submateri yang akan dibahas, yaitu di sini submaterinya adalah domir mutasil. Kemudian sains 4.1, narator menampilkan penjelasan tentang pengertian isim domir mutasil dan contohnya. Nah, di slide-nya di dalam videonya nanti di sini akan dijelaskan penjelasan tentang domir mutasil dan juga contoh-contoh yang ada di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, sehingga nanti murid-murid bisa lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian sains kelima, narator memberikan penjelasan terkait domir apa saja yang akan dibahas dalam video ini. Karena domir kan terdiri dari 14, tapi yang akan dibahas di sini kita fokus ke 6 domir utama yang memang menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian di sains ke-6, narator menampilkan domir yang pertama. Nah, yang pertama misalnya dibahas yaitu domir huwa. Lalu nanti di videonya ada domir huwa dan cara perubahannya seperti apa. Terus di sains 7 dan selanjutnya narator menampilkan domir setelahnya dan cara merubahnya, berulang sama seperti domir yang pertama. Dan di sains 8, narator memberikan penjelasan terkait hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan domir mutasil. Nanti di dalam videonya ditampilkan poin-poin yang harus diperhatikan dalam penggunaan domir mutasil dan contohnya. Seperti kalau penggunaan domir mutasil tidak boleh pakai alif lam atau tanwin. Kemudian di sains 9, setelah penjelasan selesai, narator memberikan kesimpulan singkat tentang materi yang sudah dibahas. Setelah penjelasan sudah selesai, nanti di akhir diberi kesimpulan sedikit tentang materi yang sudah dibahas. Dan yang terakhir itu, yang ke-10, sebelum ditutup, narator memberikan latihan untuk mengukur pemahaman siswa. Di sini nanti saya akan tampilkan 5 soal sederhana yang terkait dengan domir mutasil dan meminta siswa bisa menjawab secara langsung atau nanti ditulis di dalam buku latihannya masing-masing. Seperti itu. Di sini lampiran materinya. Saya ambil dari buku pemandu bahasa Arab kelas 7. Seperti itu. Tadi aplikasi pendukungnya pakai apa? Oke, animasinya di CapCut bisa animasi ya? Atau tambah ada pendukung lainnya? Insya Allah bisa. Ini saya kan bikin videonya, animasinya itu kayak motion graphic, jadi teks yang bergerak-gerak gitu. Oh, bukan karakter ya? Iya, bukan karakter. Oh, bukan karakter. Saya pikir kan kalau animasi biasanya ada karakter, misalnya buat dialog, ada hiwar untuk satu materi tertentu. Tapi kalau yang motion itu ya tidak apa-apa. Saya kira sudah cukup ya penjelasan dari visualisasi maupun audio yang kamu akan kembangkan media pembelajaran tentang domir mutasi. Tinggal dilanjutkan saja. Syukran. Silakan selanjutnya. Bismillah, Anda Ustaz. Suaranya ada nggak Ustaz? Ya, terdengar, Laila. Silakan. Sebelumnya mohon maaf izin off cam. Baik, rancangan pembuatan pengembangan media audio pembelajaran bahasa Arab. Nah, saya menggunakan media audio dan audio visual. Untuk deskripsinya sendiri adalah
Rencana ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran bahasa Arab untuk tingkatan SMA atau Madrasah Aliyah kelas 10. Nah, materinya yang akan disajikan mencakup dasar-dasar bahasa Arab, kosakata tentang at-tahiyat, wa ta'aruf, serta pembelajaran keterampilan mendengarkan dan menulis. Jenis media yang saya gunakan yaitu media audio dan audio visual melalui aplikasi Spotify dan Instagram sebagai aplikasi tambahannya. Berikut story-nya. Nah, jadi ketika membuka aplikasinya untuk intro audio pembelajarannya atau backsound-nya nanti menggunakan Adobe Live, lalu menyampaikan salam, perkenalan diri, dan mengawali dengan menyampaikan sebuah pesan dari Imam Syafi'i tentang penatnya mencari ilmu. Untuk voice over-nya saya sendiri. Lalu untuk materinya atau pembelajaran At-Tahiyat wa Ta'arufnya disampaikan melalui Spotify. Dalam penyampaiannya disampaikan pula nanti ada Instagramnya, tugas serta terdapat kuis di Instagram. Nah, kuisnya itu dalam bentuk reels dan juga ketika misalnya sudah mendengarkan audio di Spotify, nanti ada hariannya di Snapgram berupa kuisnya. Jadi ntar bisa dilihat siapa aja yang mengisi dan juga yang benar dan salahnya. Lalu menutup dengan hamdalah, memberi pesan moral dan salam penutup. Nah, untuk akun Instagramnya ini, di dalam Instagram ini nanti ada video pembelajaran singkat dan juga gambaran berkaitan dengan materi at-tahiyat wa ta'aruf. Untuk background musiknya nasyid dan juga audio penjelasan. Nah, untuk background musiknya nanti menyesuaikan. Nah, untuk gambaran kuis yang melalui Instagram, yang Reels itu gambarnya seperti ini. Lalu untuk tugasnya, tugas menulis dari audio yang sudah disimak di Spotify dan membuat video kalam ya bersama teman. Contohnya ini materinya misalnya. Itu untuk, belum melanjutkan, menuliskan yang tugas yang terakhir itu apa tadi latihannya? Menulis dari audio yang disimak di Spotify itu, menulis secara langsung di kelas atau disiapkan tautan tersendiri atau bagaimana? Menulis secara langsung. Di kelas lalu nanti juga ada tugas tersendirinya. Oh, Beberapa episode. artinya gitu. Jadi bukan apa namanya, bukan di IG-nya ya. Ini lanjutannya di ketika pembelajaran secara luring langsung ya di kelas. Begitu ya, Laila? Iya. Silakan dilanjut dulu. Untuk bahan ajar atau materinya saya ambil dari buku bahasa Arab kelas 10 Madrasah Aliyah dari Kementerian RI dan juga buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, untuk diagram alirnya, tampilan untuk di Spotify-nya begini, dimulai dari start, lalu ketika sudah membuka aplikasinya muncul beranda, lalu buka kalau misalnya sudah pernah membuka episodenya, ntar akan kalau menemukan klik ke konten aja, klik pada konten, lalu pilih episode dan mainkan atau play. Lalu kalau misalnya belum pernah ke channelnya, selanjutnya telusuri konten, lalu klik kontennya dan pilih episodenya lalu play. Nah, selanjutnya card Instagramnya. Pertama buka aplikasi Instagram, lalu login dan cari username @arabicala, lalu tonton video pembelajarannya, yang video tambahan tadi, lalu buka konten kuis dan isi kuisnya dan selesai. Gitu. Kuisnya itu jadi di IG itu dikasih tautan ke kuisnya atau bagaimana? Enggak, jadi langsung di aplikasi Instagram. Oh, di aplikasi Instagramnya ada. Jadi ada di sama ada juga di Snapgramnya di SG. Oh iya, sebagai remindernya ya.
Oke, saya kira cukup ya. Syukran Laila. Nanti silakan dilanjutkan. Silakan setelah Laila, masih ada yang mau presentasi? Baik, ini sudah ada 6 orang yang sudah memaparkan apa yang sudah mereka rancang, dan saya kira bagus-bagus semua ini. Ternyata banyak yang lebih bisa terlihat lebih ready dibandingkan hanya melihat tulisannya. Enggak, makanya saya selalu meskipun sudah mengumpulkan, tapi dari penjelasan itu akan lebih terlihat kesiapan dari teman-teman untuk ke arah pengembangan media ini. Saya tawarkan teman-teman ini 6 dulu atau masih ada yang mau? Kalau tidak kita cukupkan, kita lanjut pekan depan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pekan depan. Dan yang 6 ini punya waktu lebih banyak untuk mulai menyicil, karena sudah diberikan masukan kan, yang sudah cukup bisa lanjut, yang diberi masukan itu masukannya juga tidak terlalu banyak, tinggal melanjutkan saja, menyiapkan medianya. Nanti di masa UAS tuh enaknya mata kuliah media, di masa UAS tinggal ngumpulin aja gitu. Pembuatannya itu sambil jalan terus gitu. Seperti ini rancangan dulu kan, rancangannya dikomentari, diberi masukan atau dianggap sudah cukup, silakan dilanjutkan, kan tinggal kelebihannya yang sudah presentasi hari ini ya dia sudah bisa jalan gitu, bahkan mungkin sudah tinggal eksekusi gitu. Nanti di akhir semester tuh udah mikirin mata kuliah lain. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan pekan depan, insya Allah di hari Rabu yang akan datang. Maaf, hari Rabu depan itu Sabtu itu tanggal merah. Salah satu tanggal merah ya. Salah satu tanggal merah, artinya akan lebih mundur lagi untuk teman-teman yang lain yang belum presentasi, belum bisa eksekusi rancangan medianya ke pengembangan, seperti itu. Karena kira-kira kita akan kumpulkan itu di masa UAS nanti, saya belum dapat tanggal berapa. Tapi setengah semester ini memang kita sudah tidak ada mata kuliah sudah ada teori, tidak ada teori lagi kalau di mata kuliah media. Dengan saya itu selalu tengah semester itu rancangan, lalu kita bahas rancangannya dari yang teman-teman buat, lalu lanjutkan menjadi dieksekusi menjadi sebuah media yang harapannya nanti di akhir semester tuh tinggal lihat medianya aja, tinggal menilai medianya, dan teman-teman siap untuk gunakan. Harapannya nanti bisa kepakai di sekolah tempat teman-teman PKM. Kalau cocok gitu ya, kalau cocok sesuai dengan tingkatannya. Kalaupun tidak, minimal teman-teman sudah mengalami proses dari perancangan sampai pengembangan media. Tinggal menyesuaikan materinya. Oh, di kelas ini kemarin saya udah buat ini, tapi nggak cocok, materinya sebenarnya udah lewat, atau saya nggak kebagian materi itu di kelas itu gitu. Kan tinggal merubah materinya saja, tapi alurnya mulai dari perancangan sampai penyiapan medianya teman-teman sudah pernah mengalami. Kalau sudah mengalami kan
Artinya sudah tidak mulai dari nol lagi, tidak blank gitu. Sudah tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Baik, kalau begitu tanggal 1 tanggal merah ya kita ikuti libur. Berarti berikutnya tanggal 8 saya harap bisa kita selesaikan semua yang belum presentasi seperti itu. Ustadz, Afwan tanggal Ya, 8 ya, KKL Ustadz. ya berarti lebih lama lagi. Itu resiko. Itu resiko. Saya mau tenang-tenang aja kan, saya tinggal melihat dan mengomentari. Cuma teman-teman yang belum akan jadi lebih panjang. Silakan aja. Ya kalau begitu tanggal 8 teman-teman KKL ya kita tidak ada pertemuan seperti itu. Lanjutkan lagi berarti kita akan ketemu di akhir bulan pertengahan bulan Mei di tanggal 15 insya Allah. Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita di tanggal 15 Mei insya Allah untuk yang belum presentasi. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Yang saya terima kasih adalah yang berpartisipasi aktif. Gitu. Karena mayoritas tidak aktif ya. Mayoritas tidak aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Afwan, Ustazin, saya tutup ya.